Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Glodisyah Rabinawa dengan NIM 21343077. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi tentang encapsulation pada Java. Uh, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, kita mulai. Apa sih itu encapsulation? Encapsulation merupakan salah satu dari 4 konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Yang 3 lainnya bisa adalah perwarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Tapi pada hari ini kita akan bahas encapsulation. Encapsulation ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel hingga data tersebut tidak dapat diakses oleh kelas lain. Jadi khusus kelas ini saja yang ditaruh variabel tersebut yang bisa mengakses variabel atau data tersebut. Nah, encapsulation itu adalah juga mendeklarasikan kelas variabel itu sebagai privat. Jadi ntar tulisan di kodenya itu bukan public lagi tapi privat. Kan kenapa? Untuk make sure that sensitive data is hidden from users. Untuk memastikan bahwa data sensitif hidden, terjaga dari pengguna. Nah, dalam enkapsulasi ini kita juga pasti nih ntar menggunakan yang namanya metode getter dan setter. Apa sih metode getter dan setter ini? Metode getter dan setter adalah metode get dan metode set. Metode get itu mengembalikan nilai variabel, kalau metode set menetapkan nilainya, menetapkan nilai dari variabel tersebut. Nah, getter dan setter ini merupakan metode publik untuk mengakses kelas privat yang tadi, yang kita enkapsulasi tadi. Kan kita tadi mendeklarasi dari kelas jadi kelas privat. Nah, jadi getter dan setter ini adalah metode publik. Jadi kita bisa mengakses kelas-kelas privat tersebut di kelas lain. Nah, gimana caranya? Di implementasi ini, jadi ada contoh. Jadi ini implementasi getter dan setter. Contohnya ini, public class person, private string name. Tuh, ini variabel string bernama name bersifat privat. Artinya restricted access, aksesnya restricted, terbatas. Nah, kalau getter, fungsi public getter ini dia yang tadi ini dia mengembalikan nilai variabel. Jadi ntar pas kita tulis ini ntar dia mengembalikan. Kalau setter dia menetapkan di public void set name string new name, dia string name sama dengan new name. Jadi ntar yang kita taruh di new name ini, yang kita tulis di sini nanti dia akan jadi value dari name tersebut. Gitu. Ini juga privat string name, string int number, int nom, privat int age. Nah, kalau ini yang ini di getter. Ini yang bawah ini di setter. Ya tadi. Nah, kalau ini misalnya tadi udah di getter setter kan ya. Nah, kalau ini misalnya kita buat variabel kan tadi name-nya tuh tadi privat kan ya.
Nah, dia tuh nggak bisa langsung dibikin objek gini terus langsung pakai variable name ini, nggak bisa. Error tar dia munculnya. Karena variable name ini dia bersifat privat. Nah, makanya kita pakai ini getter setter ini. Kita buat objek, terus yang harusnya name ini kita pakai setter set name yang tadi sudah di ini, yang tadi sudah di nih. Jadi set name apa John. Terus ntar sistem outputnya println my object get name, karena dia mengembalikan nilai variabelnya pakai get. Kalau dia mengembalikan ya. Ntar kalau pakai cara ini outputnya ntar keluar John. Lanjut. Implementasi encapsulation ini juga contoh lagi ya dari yang ini sih, yang ini. Misalkan ini kan tadi kan udah kan ya, get age, get name, get it nom, terus ada set age, set name, set it nom. Kalau ini kan public static void main string argues. Uncap test yang ini tuh public uncap test, dibikin lagi objek baru namanya uncap. Nah, terus yang ini uncap ini ntar dimasukin value-nya nama, umur dan it nom-nya ini, ID number-nya ini pakai setter. Ya kan? Uncap dot set name. Kalau langsung pakai name, yang ini langsung pakai name ini atau ini nggak bisa, ntar hasilnya kayak yang ini, error. Tapi kalau pakai set name apa James, terus set age 20, set it ID number 2343 ms. Nah, ntar pas di print out bisa. Nah, untuk nge-print out-nya dia pakai lagi getter apa yang ini, yang getter yang atasnya ini. Kan udah di set tadi, terus di print pakai get. Ntar hasilnya name namanya James, age-nya 20. Ntar ada lagi juga, ntar bisa ID number 12343 ms gitu. Ada lagi nih contoh lagi. Nih ada kelas restoran, ada kelas makanan. Nah, di restoran kan ada makanan. Jadi di restoran ada string privat menu, ada string privat double harga, ada string boolean spesial privat juga. Nah, kita pakai setter kayak tadi lagi, kayak contoh ini juga, dia apa kayak ini nih. Kita bikin dulu setternya void set menu, ntar ininya value yang ntar kita masukin string menu double harga, terus ntar pakai getter untuk mengembalikan variabel tersebut. Terus di sini ntar kita buat objek dari kelas restoran namanya data nih, misalnya data. Nah, masukin data pada variabelnya. Data apa tadi? Set menu apa, ayam, stringnya ayam goreng, salah. Terus data set harga berapa, 17.000 karena double jadi ada titiknya di belakang, ada komanya di belakang sini. Terus data set spesial true, nah dia spesial kan, apa spesial, salah. Nah, memanggil. Nah, terus kita kayak tadi lagi memanggil metode dari kelas restoran dan menampilkannya. Sistem out println menu makanannya apa, data dot get menu. Get menu mengambil
value dari set menu ini yang sudah ditaruh di variabel menu. Dark ini di run, terkeluarnya kayak gini. Oke. Lanjut. Keuntungan encapsulation ini apa sih keuntungannya? Yang pertama ada kontrol yang lebih baik dari atribut dan metode kelas. Terus atribut kelas juga dapat dibuat read only jika hanya menggunakan metode get, atau bisa juga write only jika menggunakan metode set doang. Terus dia ini fleksibel. Programmer dapat mengubah satu bagian dari kode tanpa memengaruhi bagian lain. Jadi kita hanya perlu, misalnya kita ngubah ini nih, apa ya, ngubah set name atau yang lain. Jadi tanpa harus jadi pas kita ganti dia tuh nggak ngaruhin yang lain gitu, karena dia cuma kayak apa namanya, set sama getternya itu. Jadi dia fleksibel, mudah, karena tidak mempengaruhi bagian lain. Terus peningkatan keamanan data, ya karena tadi kan ya untuk make sure that sensitive data, memastikan bahwa data-data sensitif ini terjaga. Nah, makanya peningkatannya keamanan datanya tinggi, aman. Gitu keuntungan pakai encapsulation ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.